Oke, kita sudah masuk ke dalam simulatornya. Untuk pertama-tama kita lihat dulu isi dari simulatornya. Sini kita lihat ada Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 ini menunjukkan muatan listrik. Lalu di sini ada penggaris untuk menunjukkan besaran jarak. Lalu di sini ada dua kotak, charge 1 dan charge 2. Di sini untuk menunjukkan untuk membantu kita dalam mengatur masing-masing besaran muatan. Kalau charge 1 untuk mengatur besar muatan Q1 dan charge 2 untuk mengatur besaran Q2. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, itu apakah nilai positif atau negatif muatan akan mempengaruhi gaya? Oke. Kita lihat simulasinya. Pada kondisi awal, besaran Q1 itu 4 mikrokolom dan besaran Q2 itu 8 mikrokolom dengan gaya sebesar 3,2 kali 10 pangkat 2 Newton. Oke. Nah, tadi kan pada kotak ini berfungsi untuk membantu kita dalam mengatur nilai dari besar muatan. Jika muatan pertama saya ubah menjadi minus 8 mikrokolom, lalu muatan kedua saya juga ubah menjadi 2 mikrokolom, maka besaran gaya yang dihasilkan dari kedua muatan itu juga berubah, yaitu senilai 1,6 kali 10 pangkat 2 Newton. Itu berarti nilai negatif dan positif muatan itu akan mempengaruhi suatu gaya, sehingga gaya itu akan bisa dapat berubah. Jika muatan itu berubah, maka gaya juga akan ikut berubah. Oke, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa nilai gaya semakin sedikit saat jarak antar muatan semakin besar? Kita beralih ke bunyi hukum Coulomb, yang dimana bunyi teorinya adalah besaran gaya Coulomb itu berbanding lurus dengan besaran muatan listrik dan berbanding terbalik dengan besaran kuadrat jaraknya. Sehingga saat jarak kedua jenis muatan itu dijauhkan, maka besaran gaya Coulomb itu akan mengecil karena hubungan mereka berdua adalah berbanding terbalik. Jika kita kembali ke simulatornya, di sini saya mengkondisikan peristiwa gaya tarik menarik, di mana Q1-nya itu negatif dan Q2-nya itu adalah positif, sehingga mereka berdua akan saling tarik menarik. Nah, jika saya jauhkan jaraknya antara kedua jenis muatan, nah di sini terlihat benar bahwa besaran gaya yang dihasilkan itu akan semakin mengecil. Semakin jauh jaraknya, maka semakin mengecil. Nah, mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan interaksi antara kedua jenis muatan itu menjadi lebih pudar dikarenakan jauhnya jarak antara kedua jenis benda. Sehingga akibat dari interaksi kedua jenis muatan ini menjadi pudar, itu akan menyebabkan gaya tarik menarik antara kedua jenis muatan itu akan mengecil karena interaksi antara jenis muatan menjadi lebih pudar itu. Nah, selanjutnya kita untuk pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi pada voltmeter saat magnet berada dalam kumparan dalam kondisi diam? Mengapa demikian? Oke. Untuk pertanyaan nomor ini kita beralih ke simulator hukum Faraday yang menyangkut tentang induksi elektromagnetik. Nah, pada simulator ini kita ditunjukkan ada batang magnet, ada voltmeter, dan ada sebuah kumparan. Nah, jika saya masukkan magnet ke dalam kumparan, saya gerakan seperti ini, maka voltmeter di sini akan terlihat seperti ada geraknya penyimpangan ke kanan dan ke kiri. Nah, saat magnet ini saya gerakan dalam kumparan. Tetapi saat saya diamkan magnet dalam kumparan, maka tidak akan terjadi penyimpangan pada voltmeter atau alias 0. Dia tidak bergerak ke kiri atau bahkan ke kanan, tapi dia diam, tidak menyimpang pada voltmeternya. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya arus yang mengalir pada kumparan, sehingga pada voltmeter sendiri
ya terjadi penyimpangan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang gaya gerak listrik. Oke. Nah, gaya gerak listrik itu adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Nah, gaya gerak listrik itu juga bisa dapat didefinisikan sebagai energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub sumber energi, yang dimana sumber energi itu bisa berupa baterai atau generator. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana suatu GGL atau gaya gerak listrik tercipta berdasarkan simulator yang sedang dikerjakan. Oke, kita balik lagi ke simulatornya. Nah, seperti tadi, saat saya masukkan ke dalam kumparan, maka jarum pada voltmeter di sini akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, dan saya gerakan seperti ini. Nah, jarum voltmeter akan menyimpang dari kiri ke kanan. Hal ini dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir pada kumparan ketika magnet saya gerakkan dalam kumparan. Nah, ketika magnet saya gerakkan dalam kumparan ini akan menimbulkan yang namanya arus listrik. Nah, adanya arus listrik yang mengalir ini akan menimbulkan yang namanya beda potensial atau tegangan pada ujung kumparan. Nah, timbulnya beda potensial pada kumparan ini bisa disebut sebagai gaya gerak listrik karena timbulnya beda potensial pada ujung-ujung penghantar. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam peristiwa induksi elektromagnetik akan terjadinya proses arus induksi. Yang jelaskan proses arus induksi pada simulator ini. Oke. Oke, kita lanjut lagi lihat ke simulatornya. Saya ingin menambahkan garis-garis medan di sini sebelumnya. Timbul garis-garis medan di sini. Nah, ketika saya masukkan magnet ke dalam kumparan, di sini akan terjadi penambahan dari garis-garis medan magnet. Nah, tapi ketika saya keluarkan magnetnya seperti ini, nah di sini akan terjadi pengurangan garis-garis medan magnetik. Jadi saat saya masukkan magnetnya akan terjadi penambahan garis magnetik, dan saat saya keluarkan magnetnya akan terjadi pengurangan jumlah dari garis gaya magnetik pada kumparan. Nah, akibat dari perubahan jumlah garis-garis medan magnet ketika saya gerakan magnet keluar masuk seperti ini dalam kumparan, maka akan terjadi juga perubahan arus listrik yang mengalir pada kumparan, dan juga dengan cara bersamaan akan menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang mana bisa disebut sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Nah, perubahan arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis-garis gaya magnetik akibat dari magnet yang digerakkan keluar masuk dalam kumparan ini disebut sebagai arus induksi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah benar bahwa magnet bisa memperbesar arus listrik? Bagaimana prosesnya? Sesuaikan yang terlihat pada simulator. Oke. Kita beralih ke hukum Biot-Savart, yang mana dia menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitaran kawat yang berarus listrik itu berbanding lurus dengan panjang kawat penghantarnya. Nah, jika kita balik lagi ke simulator ini, saya ingin menambahkan dua penghantar kumparan. Nah, sini kita dapat jelas terlihat bedanya. Untuk kumparan pertama, panjang kumparannya itu lebih pendek dari panjang kumparan yang dari bawahnya. Nah, saat saya praktikan di sini, saat saya magnet, saya gerakkan pada kumparan atas. Nah, arus yang dihasilkan ini menjadi lebih sedikit
Nah, kita lihat dari nyala lampunya itu agak sedikit lebih redup. Tapi ketika saya masukkan magnet pada kumparan yang bawahnya, yang dimana lebih panjang dari yang kumparan yang atas, saat saya masukkan dan gerakan magnet seperti ini, nah arus yang dihasilkan itu akan menjadi lebih besar dari panjang kawat kumparan yang di atasnya. Lihat lampunya itu nyalanya sangat terang, lebih terang dari kumparan yang atas. Itu berarti arus yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi untuk bagaimana cara membesar arus listriknya itu diperhatikan dari panjang kawat penghantar, panjang kumparannya atau penghantarnya. Jika panjang kumparan sedikit lebih pendek, maka arus yang dihasilkan lebih kecil. Nah, untuk memperbesar arus listriknya, kita harus memanjangkan atau memperbesar panjang dari penghantarnya itu sendiri. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, jelaskan hubungan antara tegangan dengan arah kutub magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan. Oke, kita lihat lagi ke dalam simulatornya. Di sini ada magnet yang berisikan kutub utara dan kutub selatan, di mana N itu adalah north, itu utara, dan S itu adalah south, itu adalah selatan. Nah, hubungannya bagaimana? Ketika saya ubah di sini, ketika saya masukkan kutub utara ke dalam kumparan, maka arah simpangan dari voltmeter atau tegangan itu akan mengarah ke kiri. Oh, ya kan? Akan mengarah ke kiri ketika saya masukkan kutub utara ke dalam kumparan. Maka arah dari voltmeter atau arah dari simpangan tegangan itu akan mengarah ke kiri. Lalu ketika saya ubah, ketika saya masukkan kutub selatan ke dalam kumparan, maka simpangan voltmeter atau simpangan tegangannya akan mengarah ke kanan atau mengarah ke positif. Begitulah hubungan tegangan dan kutub magnet ketika dimasukkan dalam kumparan.